Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man tamassaka faqad faza. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dalam suasana puasa Ramadan di tahun 1441 Hijriah ini. Kita selalu berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan selalu kekuatan, diberikan kesehatan yang berterusan agar kita bisa melaksanakan puasa dengan baik, sempurna, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kemampuan untuk selalu istiqomah dalam ibadah kepada-Nya. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan. Ini sebuah pertanyaan yang sering muncul di kalangan masyarakat. Kira-kira amalan apa yang terbaik kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Ramadan bak seperti bazar murah. Seseorang ketika pergi ke bazar murah, mereka membawa karung kosong. Lalu kemudian sesampainya di pasar atau bazar murah tersebut, mereka lihat apa yang ada di sana. Semuanya bagus-bagus. Mau beli beras bagus, mau beli minyak goreng bagus, beli gula bagus. Sehingga karena semuanya bagus, lalu kemudian pulang pun tidak ada yang dibawa, tidak ada yang dibeli sama sekali. Demikian dengan bulan suci Ramadan ini. Semua amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini adalah bagus, tapi kemudian kita mesti punya skala prioritas, sehingga memang di bulan suci Ramadan ini kita punya program yang baik, sehingga nanti di akhir Ramadan kita betul-betul ada yang dibawa, ada yang kita harapkan ketika nanti setelah bulan suci Ramadan kita betul-betul menjadi orang-orang yang sesuai dengan maunya Allah, yakni la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang harus kita prioritaskan di bulan suci Ramadan ini? Yang pertama adalah siam. Kita mesti berpuasa. Siam bermakna imsak. Imsak itu adalah menahan. Imsak itu adalah memegang. Apa yang dipegang? Apa yang kita tahan? Yang pertama, mulut kita. Ya, mulut kita tentu tidak ada yang masuk ke mulut kita, entah itu nasi goreng, ayam penyet, ya, ayam geprek, minum-minuman, apakah itu Sprite, apakah itu cola dan sebagainya, semuanya ditahan untuk masuk ke dalam mulut kita. Dan juga tidak ada yang keluar dari mulut kita. Apa? Sumpah serapah, pembicaraan yang kotor, menghina, memfitnah, mencaci maki. Inilah siam, menahan diri. Dan terpenting lagi adalah bagaimana kemudian kita bukan hanya sekedar menahan diri dari haus dan lapar semata, dan bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita sehingga tidak terjerumus kepada hal-hal yang dapat membatalkan atau merusak pahala puasa kita sendiri. Jamaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak orang yang berpuasa, tapi mereka hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Kenapa? Karena mulutnya tidak terjaga, tangannya tidak terjaga, matanya tidak terjaga. Mestinya ketika kita berpuasa, mulut kita terjaga dari membicarakan orang lain. Matanya bisa kita tahan untuk bisa melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang yang berpuasa, tapi masih senang ngerumpi di bawah pohon yang rindang. Mereka berpuasa, tapi kemudian suka mencaci, menghina orang lain. Tangan mereka tidak puasa, masih suka mengambil hak orang lain. Yang lebih parah lagi, tangannya masih suka memukul,
masih suka melempar. Maka ketika orang melaksanakan puasa Ramadan, maka mereka mesti menahan semua ini. Mata mereka ditahan untuk melihat hal yang diharamkan oleh Allah. Tangan mereka tidak memukul, melempar, apalagi ngebuk bini. Nah, ini parah lagi. Lagi puasa ngebuk bini atau ngebuk anak. Berarti ini cuma mendapatkan lapar dan haus belaka. Kenapa? Tangan mereka belum berpuasa. Kaki mereka juga harus berpuasa. Bagaimana kemudian kaki ini tidak melangkah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hati ini. Hati juga berpuasa untuk tidak sombong, angkuh dan lain sebagainya. Hadirin jamaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah amalan terbaik di bulan suci Ramadan adalah qiyam. Qiyam itu adalah berdiri, tegak. Ketika kita malam hari, ketika kita tarawih, walaupun saat ini kita di musim COVID-19 ini tidak bisa tarawih di masjid, mungkin kita di rumah. Mulai dari jam 8 mungkin sampai jam 9 kita tegak berdiri. Maka kemudian ini adalah amalan malam di malam hari. Ketika siang hari kita berpuasa, di malam harinya bagaimana kita bisa menegakkan qiyamul lail. Kita bisa sholat tahajud, kita bisa melaksanakan sholat witir dan sebagainya. Tapi kemudian apakah hanya itu sholat malam? Tentu bukan hanya itu yang dimaksud dengan sholat malam. Kita bisa melaksanakan sholat wudhu, sholat sunnah tasbih, kita dapat melaksanakan sholat hajat, sholat taubat, semuanya adalah sholat malam. Bagaimana di bulan suci Ramadan ini kita tegakkan qiyamul lail untuk mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya amalan terbaik di bulan suci Ramadan adalah mari kita memperbanyak sedekah. Kenapa? Harta yang kita miliki, apa-apa saja yang kita miliki di dunia ini, semuanya akan kita tinggalkan ketika kehidupan kita berakhir dengan yang namanya kematian. Orang yang mati, mereka tidak ingat akan puasanya, mereka tidak ingat akan sholatnya, mereka tidak ingat akan amal-amal yang lain. Tapi yang mereka ingat adalah fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, andaikan kematian kami bisa ditangguhkan walaupun hanya sebentar, kalau memang ajal kami sudah dekat, kami minta ditangguhkan. Apa yang mereka minta? Fa as-saddaqu wa akum minas sholihin. Mereka minta bersedekah. Nah, oleh sebab itu di bulan suci Ramadan ini memperbanyak sedekah. Karena amal-amal kita sedekah pada hari ini tentu akan berlipat ganda. Jangan khawatir, Allah tidak akan memiskinkan kita, Allah tidak akan menyengsarakan kita kalau kita bersedekah. Insya Allah ketika kita rajin bersedekah, maka Allah akan tambahkan rezeki kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita awali hari-hari kita dengan bersedekah. Tiap hari rutin kita sedekah 100.000 misalnya. Tidak sanggup 100.000, mungkin 200.000. Oh, tidak sanggup, maka boleh kita sesuai dengan kemampuan kita memperbanyak sedekah. Apalagi di bulan suci Ramadan, kita perbanyak berbagi makanan, berbuka puasa pada orang lain. Ketika kita berbuka puasa dengan orang lain, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Jamaah, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah senantiasa kita memperbanyak membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Kita targetkan sehari bisa khatam Quran 1 juz, atau kemudian kita bisa targetkan minimal dalam 1 bulan ini bisa khatam Quran. Tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Dan yang terakhir adalah senantiasa jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Basahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua di jalan dari ridhonya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.